Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita lanjutkan untuk memberikan tip cara menghafal Al-Quran dengan memahami artinya terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada surat Al-Maidah ayat ke-6. Beberapa waktu yang lalu sudah kita coba memberikan artinya. Dan kesempatan kali ini kita masuk ke surat Al-Maidah ayat 6. Ini juga akan kita mencoba memberikan artinya. Pada kesempatan kali ini saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Ya. Ketika ayat diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina, itu biasanya ayat ini itu diturunkan di kota Madinah. Makanya disebut ayat Madaniyah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang amanu yang beriman, idza qumtum ilas shalah, idza apabila qumtum itu berdiri atau mengerjakan, ilas sholati untuk salat. Ketika orang-orang yang beriman mau melaksanakan salat, ada perintah faghsilu wujuhakum. Maka yang pertama di sini artinya basuhlah, dibasuh. Dibasuh ya bukan diusap. Membasuh dengan mengusap itu beda. Membasuh itu ya dibasuh, ya sampai basah. Faghsilu wujuhakum. Jadi wujuhakum itu muka kalian. Kemudian wa aidikum dan tangannya. Tapi tangannya batasnya sampai mana? Ilal marafiq, sampai ke siku. Jadi tangan dulu, ya, dari tangan yang disiram terus sampai ke siku ini, nih sampai siku ini, ya. Terus berikutnya setelah disiram, dibasuh, basah, ya. Wamsahu, beda lagi nih wamsahu. Usap. Kalau usap itu hanya sekedarnya, airnya juga sedikit, ya. Biru'usikum, yang diusap apa? Kepala kalian, ya. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian hingga kedua mata kaki. Jadi kalau di dalam bahasa syariatnya ini namanya berwudu. Jadi kita sebelum sholat silahkan untuk berwudu dan lakukanlah wudunya itu juga secara sempurna. Baik. Wa in kuntum junuban, dan jika kalian dalam keadaan junuban fattahharu, maka tetap harus bersuci. Wa in kuntum marda, dan juga jika kalian itu marda, ya, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan musafir, au jaa ahadum minkum, atau datang seseorang di antara kalian minal ghaiti, dari tempat buang air, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, falam tajidu ma'an, akan tetapi kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka ini kita lakukan tayammum. Jadi kalau memang tidak ada air dan itu susah dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan air, maka fatayammamu sa'idan,
maka bertayamumlah dengan debu atau tanah thayyiban yang bersih tentunya ya, thayyiban. Dengan cara bagaimana? Famsahu biwujuhikum. Kalau tayamum itu cukup famsahu, mengusap loh, bukan igsilu wujuhakum. Tidak bisa langsung dipasang semua itu debunya ya. Tapi famsahu, cukup usapkan aja biwujuhikum, usap. Jadi sekedar rata ya. Wa aidikum, dan juga tangannya. Jadi kalau tayamum itu hanya muka dengan tangan. Jadi nggak usah sampai ke kaki seperti biasanya. Seperti wudu ya. Terus kemudian ma yuridullahu liyaj'ala lakum min haraj. Allah ma yuridullah ya, tidak menghendaki Allah itu kepada liyaj'ala alaikum, untuk menjadikan atas kalian semua min harajin ya, dari kesulitan. Allah tidak akan membuat kalian itu kalau memang tidak ada air, Allah tidak memaksakan. Allah tetap memberikan rukhsah, kemudahan, kemurahan bagi hambanya untuk tetap bersuci. Walaki yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah itu tetap menghendaki liyutahhirukum, untuk membersihkan dirinya. Wal yutimma nikmatahu, dan untuk menyempurnakan nikmat-nikmatnya Allah alaikum, atas kamu sekalian, la'allakum tashkurun, agar kamu semuanya menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi ini dari ayat 6 ini Allah itu banyak menjelaskan tentang bagaimana kita untuk bersuci, terutama sebelum melaksanakan ibadah sholat ya. Kalau tidak ada air, maka diberi rukhsah oleh Allah untuk diganti yang lain yang namanya tayamum. Saya kira itu dulu dari ayat ini penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah hafalan, kekuatan para santri mandiri untuk menghafal surat Al-Maidah ini ayat ke-6. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.